Sehat kan? Sehat, Pak. Sehat. Oke, ya. Coba tiga bentuk atau tiga cara ya untuk mengungkapkan bahwa itu arus dan tegangan bolak-balik. Yang pertama yang pakai rumus umum itu, Pak. Rumus umum kayak persamaan ya. Ya. IM sin omega T dan VM sin omega T. Itu yang pertama. Yang kedua? Pakai apa itu namanya? Grafik ya, Pak? Grafik, betul. Grafik sinus ya. Ya. Nah, itu. Jadi kita ketahuan, bahwa nanti ini adalah arus dan tegangan bolak-balik. Oke, yang ketiga? Pakai fasor. Fasor, oke. Diagram fasor. Singkatan dari apa itu fasor tuh? Fase vektor. Fase vektor, betul. Jadi vektor yang nanti kita bisa mengetahui fasenya, tahapannya, ya. Jadi misalnya, arusnya itu sedang berada di puncak atau seperempat misalnya. Arusnya sedang 0 tapi di setengah karena 180 derajat itu nanti sinnya kan 0 misalnya dan seterusnya begitu, ya. Itu ada 3 cara untuk menyatakan sebuah arus maupun tegangan bolak-balik. Nanti dalam menganalisis rangkaian yang kita punya, rangkaian arus bolak-balik, itu justru malah yang ketiga. Oke, Maria silakan. Yang ketiga itu yang nanti akan kita pakai untuk menganalisis. Jadi membuat persamaan yang berlaku pada rangkaian itu menggunakan diagram fasor. Walaupun juga menggunakan persamaan pertamanya ya untuk menyatakan kelihatan, ini kemudian nanti kalau diagram fasornya bagaimana. Jadi lebih itu ya, lebih ke diagram fasor untuk menganalisisnya, untuk menyatakan lagi ke dalam jawaban misalnya, itu juga langsung menggunakan yang persamaannya. Kalau yang grafik sinusnya jarang ya, cuma hanya mungkin kalau dalam soal pilihan mungkin ada ya gambar, ini grafik sinus untuk yang apa, yang ini. Nah, nanti kita lihat di dalam contoh soal. Tapi untuk menganalisis rangkaiannya kita tidak menggunakan yang grafik sinus. Oke, nah kemudian di dalam pengukurannya kemarin kan kita bisa mengukur tegangan dan arus bolak-balik itu menggunakan 2 alat ya, yaitu menggunakan multimeter dan menggunakan osiloskop. Oke, Dian Cinta sudah masuk ya. Oke. Selamat pagi, agak siang Dian Cinta. Pagi Pak, maaf tadi habis mati lampu terus ini baru nyala. Oke. Ya baik. Nah, untuk yang multimeter itu kan mengukur tegangan juga, tapi yang terukur itu tegangan apa yuk? Asli. Yuk, tegangan atau arus apa yang terukur menggunakan multimeter? Bentar Pak, ingat lagi. Kan di dalam dalam persamaan arus bolak-balik dan tegangan bolak-balik itu kan ada fungsi sinusnya gitu ya. Tapi kalau yang terbaca pada multimeter, voltmeter, ampermeter begitu, itu nilai yang mana gitu ya dari persamaan arus maupun tegangannya. Yang mana? Ayo. Multimeter, voltmeter maupun ampermeter. Itu yang terbaca adalah nilai yang mana dari persamaan itu. Halo? Mic-mu belum dibuka, Ashley. Nah. Apa? Nilai apa? Voltmeter. Ya, voltnya yang mana tapi? Volt apanya gitu kan? Dalam persamaan arus dan tegangan bolak-balik, V itu kan VM sin omega T, I IM sin omega T. Kemudian kalau kita punya alat listrik di rumah misalnya kan bolak-balik juga. Kemudian kita ukur tegangan dan arusnya yang terbaca oleh hasil pengukuran menggunakan multimeter itu adalah nilai yang mana dari persamaan atau arus dan tegangan bolak-balik itu. Nilai apanya? Nilai tegangan atau gimana Pak? Apa? Nilai tegangan efektif dan arus efektif, betul. Ya, nilai efektifnya ya, nilai efektifnya. Ya. Itu. Tapi kalau yang nilai maksimum dan minimum dan seterusnya itu digunakan alat apa namanya? Natasha?
Osiloskop, Pak. Osiloskop. Jadi osiloskop dapat membaca nilai maksimum dan minimumnya dari sebuah arus maupun tegangan bolak-balik. Baik. Nah, oke, kemarin kita juga melihat dan membaca hasil dari pengukuran menggunakan osiloskop ya. Nah, dari osiloskop di layarnya itu kan kita akan bisa melihat grafik sinusnya gitu ya. Nah, cara membacanya bagaimana kira-kira ya? Tombol apa yang harus kita baca untuk menentukan Vmax-nya? Atau bagaimana cara menentukan Vmax-nya dari hasil pengukuran menggunakan osiloskop? Siapa yang mau menjelaskan? Fania mungkin? Halo Fania. Oke. Cara membaca hasil dari pengukuran menggunakan osiloskop untuk tegangannya. Sorry, tegangannya dulu ya. Yang frekuensinya nanti orang lain. Kamu yang tegangannya dulu, silakan. Yang dibaca apanya dulu, kemudian nanti bagaimana cara membacanya. Silakan. Sudah ada kabar ya? Oke, ini ada gambarnya. Oke, tuh ada gambarnya ya. Terus? Oke. Ya, baik, kita lihat dulu kotaknya arah vertikal apa horizontal? Yang vertikal, atau yang horizontal, yang tegak atau yang mendatar? Yang vertikal, ya. Jadi kotak yang vertikal, kamu baca itu tinggi bukitnya berapa, gitu ya. Ya, ada berapa kotak. Kemudian kita baca juga nilai per kotak berapa. Jadi volt per div-nya, ya. Volt per div-nya. Ya, tuh. Baik, terima kasih, Fania. Kemudian tinggal dikalikan aja ya, berapa kotak kali volt per div. Kemudian yang berikutnya, saya minta siapa ya? Cowok ganti ya, cowok. Joshua. Halo. Ya, ya Pak. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan osiloskop khusus untuk yang frekuensi? Caranya gimana itu? Yang membaca frekuensinya, bagaimana caranya? Frekuensinya itu cari periode dulu ya, Pak. Cari periodenya, caranya bagaimana? Yang 4 kotak dari yang satu bukit satu lembah tuh. Ya. Ya jangan 4 kotak gitu, tapi yang kita baca adalah panjang gelombangnya gitu ya. Iya, ya. Ya, panjang gelombangnya itu berapa kotak gitu. Terus dikali sama waktunya tuh. Dikali sama waktu per kotak ya. Iya. Oke. Baik, sehingga ketemu berapa periodenya gitu ya. Iya. Oke, setelah ketemu periode itu yang F sama dengan seperti itu. Oke, ya betul. Ya. Jadi yang pertama kamu lihat dulu hasil di layarnya monitor osiloskop, satu panjang gelombang berapa kotak. Kemudian habis itu lihat per kotaknya berapa di time per division ya. Nah, kemudian setelah tahu baru dikalikan aja, itu ketemu periode. Nah, kemudian untuk mencari frekuensi seperti itu. Baik, oke, begitu kemarin terakhir ya, teman-teman ya. Kemudian juga tentang V efektif hubungannya dengan Vmax, I efektif dengan Imax, saya pikir sudah kemarin ya. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan dengan
rangkaiannya. Ya, kalau ini kita pahami tentang tegangan dan arus bolak-balik itu seperti apa, kemudian pemahaman tentang kemarin ya, kalau antara arus dan tegangan itu sefase itu seperti apa, sudah ya. Nah, nanti dalam rangkaian yang akan kita temukan, itu bisa saja antara arus dan tegangan itu tidak sefase ya. Jadi misalnya arusnya itu dengan sudut fase 0, tetapi tegangannya sudut fasenya berbeda fase 90 derajat. Nah, maka gambarnya tidak terus seperti yang kemarin. Jadi gambar sinusnya itu agak bergeser antara arus dan tegangannya, misalnya begitu. Oke, baik. Kita mulai ya. Penjelasannya agak panjang, tetapi moga-moga bisa dipahami ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan bahas tentang rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Resistif itu sifat rangkaian yang dominan resistornya, induktif itu yang induktornya, kemudian kapasitif itu yang kapasitornya. Ya. Nah, arus dan tekanan bolak-balik yang dikatakan sefase itu kalau I-nya maksimum, V-nya juga maksimum. I-nya minimum, V-nya juga minimum. Maka sudut fase antara arus dan tegangan itu sama. Maka persamaan matematisnya ya I sama dengan IM sin omega T, begitu pula V sama dengan VM sin omega T. Itu dikatakan arus dan tegangan bolak-baliknya sefase. Tetapi dimungkinkan dan banyak kemungkinan nanti dalam rangkaian arus bolak-balik itu antara arus dan tegangan itu memiliki perbedaan fase. Maka dalam diagram fasor yang kamu lihat itu antara I dan V itu tidak segaris. Ya, ada beda sudut fase sebesar V. Misalnya I itu sudut fasenya adalah omega T. I itu sudut fasenya omega T. Maka persamaan arusnya I sama dengan IM sin omega T. Tetapi untuk V berbeda sudut fase sebesar V. Kita bacanya sudut antara V dan I itu V ya. Maka sudut fase untuk V sama dengan omega T plus V. Kenapa plus? Karena lebih dulu V. Kok lebih dulu Pak? Ya karena sudut itu kan berputarnya berlawanan putaran jarum jam ya. Maka dikatakan V mendahului I dengan beda sudut fase sebesar V. Maka persamaan V-nya tidak lagi sudut fasenya omega T, tapi sudut fasenya omega T plus V. Sehingga V sama dengan VM sin omega T plus V. Sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Ini persamaan yang terlihat bahwa antara I dan V memiliki beda fase. Kelihatan dari sudut fasenya yang berbeda. Ya, berbeda berapa? V. Ya, berbeda V. Itu sudut fasenya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ini pengantar dulu untuk rangkaian arus bolak-balik. Ya, karena kita harus melihat itu bahwa antara arus dan tegangan bisa saja dan kemungkinan besar tidak sefase. Ya. Rangkaian arus bolak-balik itu kalau antara I dan V itu sefase, itu justru nanti adalah sifat khusus ya, yang nanti kita sebut sebagai sifat yang memiliki sifat resonansi tadi. Ya, resonansi yang kemarin kita bahas itu. Oke, kita mulai. Bagaimana kalau kita punya satu dulu ya, satu komponen yang di bab 1 dulu kita coba pelajari yaitu resistor. Bagaimana kalau resistor itu kita rangkai dengan sumber tegangan bolak-balik. Jadi resistor murni artinya satu saja, satu alat elektronik saja, yaitu resistor. Dikasih tegangan bolak-balik dengan arus yang masuk pada resistor adalah IM sin omega T. IM sin omega T. Maka menurut hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Maka VM ya IM kali R gitu, atau R kali IM. Sehingga IM sama dengan VM per R. Di sini tidak terlihat adanya perbedaan sudut antara tegangan dan arus. Maka kalau kita gambar diagram fasornya,
antara I dan V itu satu garis. Ini tidak satu garis karena supaya memberikan gambaran kalian ya, antara I dan V yaitu mengarah ke X positif semua. Saat T ya sama, saat omega T-nya yang sama, ya saat T-nya sama gitu ya. Maka antara I dan V itu segaris, searah. Maka dikatakan untuk rangkaian resistor murni antara I dan V sefase. Sama seperti gambar yang kemarin ya. Ya, antara I dan V sefase ya. Ini grafik sinusnya antara I dan V sefase. Kalau I-nya maksimum, maka V-nya maksimum. I-nya minimum, V-nya minimum dan seterusnya. Seia sekata. Jadi kalau kita punya gini, bentar, supaya kamu bisa melihat di kamera saya akan ubah dulu ya, sebentar. Saya akan ubah dulu. Saya nggak usah pakai background aja. Ya. Oke, bisa kamu lihat seandainya saya punya voltmeter dan ampermeter, saya pasangkan bersamaan di dalam rangkaian itu, maka pada saat V-nya maksimum, I-nya maksimum, maka jarum ampermeter dan voltmeter itu begini. Nah, gitu. Jadi kalau dia maksimum, 0, minimum yang sama. Gitu. Jadi gini, ya, jarum antara arus dan tegangan pada voltmeter dan ampermeter itu begini. Kalau yang kita pakai adalah resistor murni. Ya, jadi pada saat dia V-nya 0, I-nya 0. Jadi misalnya ini voltmeter, ini ampermeter, V-nya 0, I-nya 0. V-nya maksimum, I-nya maksimum. V-nya minimum, I-nya minimum begitu. Nah, jadi gini. Seia sekata, seiring sejalan gitu ya. Kayak Mimi dan Mintuno itu kalau orang Jawa bilang. Ya. Kayak Romeo dan Juliet gitu ya. Gitu. Kalau di sini kayak siapa ya? Yang seperti itu ya, di kelas D ya. Ada enggak? Halo? Ada enggak yang begitu ya? Yang pacaran sak kelas gitu. Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Halo? Ada enggak? Kayaknya nggak ada. Enggak ada ya? Oh, enggak ada ya. Oke. Ya, ya enggak apa-apa. Mungkin kalau yang di luar kelas ada enggak ya? Di dengan kelas lain. Ada enggak? Joshua ya? Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Ya, oke. Baik. Nah, itu ya. Jadi, sefase. Begini penggambarannya. Oke. Nah, dayanya ya berarti ya seperti rumus daya kemarin, I kuadrat R ya. Tapi I-nya adalah I efektif. Sekali lagi, kalau kita menghitung daya atau energi yang terlibat dalam rangkaian bolak-balik ini, yang kita pakai adalah nilai efektifnya ya. Nah, kalau V kali I, ya V efektif kali I efektif. Gitu. Kan P itu kan V kali I ya, atau I kali V ya, maka I efektif kali V efektif. Kalau I kuadrat R, maka I-nya juga I efektif. Atau V kuadrat per R, maka V-nya V efektif per R. Begitu, ya, V efektif kuadrat per R. Begitu kalau menentukan daya. Oke? Baik, sekarang kalau persamaan rangkaian yang lain. Oke, bagaimana kalau sekarang rangkaian kedua, yaitu yang induktor murni. Jadi kita punya kumparan, ya, kemudian tunggal saja, kumparan tok, tidak ada yang lain, ya. Di mana kumparan itu nggak punya hambatan, kabelnya ideal, ya, maka hanya kumparan tok. Nah, bagaimana kalau itu dikasih tegangan bolak-balik, dikasih arus bolak-balik? Nah, di mana arusnya itu kita patok ya, kita pakai nilai sebesar I sama dengan IM sin omega T. Jadi I-nya sama dengan IM sin omega T. Artinya apa? Artinya misalnya dalam diagram fasor, I-nya itu mendatar ke sumbu ekositif I-nya, ya, begitu. Maka bagaimana dengan V-nya? Gitu. Kita lihat. V-nya ternyata menjadi Vm sin omega T plus 90 derajat atau plus pi per 2 radian. Ya. 90 derajat per 2 pi per 2 radian ya. Nah, jadi V sama dengan Vm sin omega T plus 90 derajat. Atau V sama dengan Vm sin omega T plus pi per 2. Begitu. Ya. Nah, kok bisa begitu? Ya, dan juga diagram fasornya jadi seperti apa?
Oh, kalau I-nya itu ternyata sudut fasenya itu omega T, misalnya saat T-nya 0 itu ya 0 begitu ya, maka I-nya ke kanan. Nah, kalau I-nya ke kanan berarti omega T-nya 0, maka plus 90, berarti V-nya kemana? Ya ke arah atas, ke arah Y positif begitu. Kenapa? Karena beda fase antara I dan V 90 derajat dan plus 90 derajat, bukan min 90 derajat ya, plus 90 derajat sehingga V-nya ke atas. Ya. Kemudian grafik sinusnya menyatakan seperti apa? Oh, kalau begitu antara I dan V tidak sefase. Kenapa? Karena sudut fasenya beda, berbeda 90 derajat, ya kan? Berbeda 90 derajat. Nah, itu. Sehingga kamu lihat, oh pada saat V-nya maksimum, maka I-nya 0. Saat I-nya maksimum, V-nya 0 gitu ya, seperti itu. Ya, grafik sinusnya menyatakan begitu. Ini untuk rangkaian induktor murni. Kenapa kok persamaannya jadi begitu? Oke, ini ada pembuktiannya. Nah, ya, induktor murni itu tadi kan IM sin omega T I-nya. I sama dengan IM sin omega T. Kemudian GGL pada induktor murni, kamu mesti ingat di bab keempat, ya sama dengan L DI per DT. Masih ingat rumus itu ya? E sama dengan atau GGL sama dengan L DI per DT. Atau GGL itu kan boleh tegangan, saya ganti dengan V aja tidak apa-apa. V sama dengan L DI per DT. Ya, GGL atau tegangan di ujung-ujung induktor. Tadi saya sebut induktornya yang ideal ya, tidak ada hambatan di situ. Maka V sama dengan L D, I-nya kita ganti dengan Imax sin IM sin omega T. Nah, didiferensialkan maka jadilah V sama dengan L kali omega kali Imax cos omega T. Ya, cos omega T itu podo wae sin omega T plus pi per 2. Betul enggak ya? Misalnya cosnya sudutnya 0. Cos 0 berapa? 1 ya. Nah, sekarang kalau sin omega T plus pi per 2, omega T-nya 0 berarti sin 90 sama dengan berapa? Sin 90? 1. Nah, sama ya. Cos omega T dengan sin omega T plus pi per 2 itu sama. Sehingga supaya kita bisa membandingkan antara I dan V-nya, maka nilai cosnya kita ganti dengan sin. Maka jadi cos omega T itu sama dengan sin omega T plus pi per 2. Maka jadilah V sama dengan V max sin omega T plus pi per 2 yang seperti yang ini tadi. Ya, V sama dengan V max sin omega T plus 90 derajat. Nah, 90 derajat kan sama dengan pi per 2 radian. Ya, maka itu. Sehingga kita boleh menyimpulkan bahwa untuk rangkaian induktor murni, ya, sudut fase tegangan itu lebih gede daripada sudut fase arus. Lihat persamaannya. I sama dengan I max sin omega T, sudutnya sin omega T, ya. Tapi kalau yang V max sin omega T plus pi per 2. Artinya sudut fase arus berbeda dengan tegangan, di mana nilai sudut fase tegangan lebih tinggi daripada arus. Sehingga dikatakan tegangan mendahului I, karena berkaitan dengan sudut fase, tahapan. Tahapannya itu lebih dulu tegangan, karena tegangannya sudutnya ditambah plus pi per 2. Maka grafik sinus diagram fasornya V-nya di atas ya. Karena kalau kita sudut itu kan berlawanan putaran jarum jam, maka V-nya mengarah ke Y positif, I-nya mengarah ke X positif. Begitu. Jelas teman-teman ya sampai saat ini ya? Halo? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kemudian kamu lihat persamaan yang di atas kata dengan dan di atasnya satu lagi. Di situ Vmax itu didapatkan dari L kali omega kali Imax. Ya kan? L kali omega kali Imax itu sama dengan Vmax. Ya, padahal menurut hukum Ohm V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Berarti L kali omega itu setara dengan R. Betul nggak? V sama dengan I kali R. Padahal Vmax sama dengan Imax kali L omega atau omega L. Berarti nilai omega L itu setara dengan hambatan atau R. Ya,
atau resistor gitu. Memang satuannya jadi apa? Ya jadi ohm juga, supaya kita sinkron dengan hukum ohm. V sama dengan I kali R. V itu tegangan, satuannya volt, I satuannya ampere, R ya ohm. Berarti omega kali R itu satuannya ohm. Ya, satuannya ohm. Tetapi karena itu bukan hambatan, dalam tanda kutip hambatan fisik gitu ya. Memang itu hambatan, tetapi bukan hambatan fisik. Tidak seperti R, misalnya rho L per A, kan rho itu kan jenisnya, itu bentuk fisik. L panjangnya fisik, kita ukur bisa, ya. Dan itu adalah bentuk fisik. Dan A luas penampang kan bentuk fisik. Tetapi kalau ini nilai hambatannya atau nilai resistensinya itu tergantung dari faktor luar, bukan faktor dalamnya, bukan faktor induktornya. Ya, yaitu apa? Omega. Omega itu kan kecepatan sudut, tergantung dari sumbernya, ya, bukan tergantung dari si induktornya sendiri. Ya, maka karena berhubungan dengan besaran luar, maka kita tidak boleh menyatakan itu sebagai hambatan resistor fisik, bukan. Maka dikatakan lain, dikasih nama lain, bukan resistor, tapi dikatakan reaktansi induktif. Walaupun itu ya fungsinya menghambat arus, betul. Tetapi nilai reaktansinya itu dipengaruhi faktor luar lain. Maka kita tidak boleh menyamakan persis bahwa itu sebuah hambatan. Memang menghambat, tetapi nilai hambatannya tergantung dari faktor luar, yaitu omega. Sehingga diberi nama lain kita sebut sebagai reaktansi induktif, disimbolkan dengan XL. Reaktansi induktif kita beri nama XL yang nilainya omega kali L, di mana omega itu kecepatan sudut sumber tegangan arusnya, tegangan dan arusnya. Oke. Ya, nah di situ ya ditekankan lagi. Reaktansi induktif kalau dalam rangkaian AC yang menghambat arus listrik adalah hambatan listrik R dari resistor. Ya. Tapi kalau rangkaian AC untuk induktor ini DC tadi ya, saya salah ketik, saya perbaiki. Reaktansi induktif atau XL. Jadi yang menghambat dalam rangkaian induktif ini adalah reaktansi induktif. Karena sebetulnya hambatannya nggak ada. Ya, tadi saya katakan ini induktornya ideal, artinya tidak ada hambatan dalam di dalam induktor. Jadi kawatnya nggak punya hambatan, gitu ya. Sangat kecil, jangan diabaikan, gitu. Sehingga satu-satunya yang menghambat arus yaitu hambatan dalam tanda kutip yang kita sebagai reaktansi induktif yang nilainya adalah omega kali L, di mana omega itu 2πf L. Ya, omega itu 2πf. Ya, sehingga omega L 2πf L. Sampai sini paham ya? Jadi ternyata ada hambatan lain, hambatan yang bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk besaran yang tergantung dari faktor lain, faktor luar, yaitu omega itu. Ya walaupun ini juga fungsinya menghambat, ya, menghambat arus, ya, gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Sehingga arusnya nanti dalam menghitung arus ya kita bisa menggunakan I sama dengan Vm per omega L atau Vm per XL jadinya. I sama dengan Im sama dengan XL, Vm per XL. Im sama dengan Vm per XL begitu. Ya, sama seperti hukum Ohm, I sama dengan V per R. Cuma R-nya dalam kasus ini kita ganti dengan XL. Jelas ya? Ini untuk yang reaktansi induktif. Saya ulang ya. Nah, induktor murni itu antara arus dan tegangan berbeda fase. Ya, berbeda fase. Ya. Karena ada apa ya hubungan antara arus dan tegangan pada GGL induksi di L-nya itu dalam proses persamaannya didiferensialkan gitu ya. Gitu. Jadi timbulnya kegangan karena perubahan arus kan ya. E sama dengan L dI per dt. Ya, jadi perubahan arusnya itulah yang menyebabkan adanya tegangan. Sehingga ada perbedaan antara fase arus dan tegangan. Di mana dalam kasus induktor ini tegangannya mendahului I. Tegangan mendahului ya, mendahului arus ya, itu. Kemudian kita munculkan pembuktiannya dan kita dapatkan reaktansi induktif yang nilainya omega L.
Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kapasitor yang dipasang dengan tegangan bolak-balik. Kapasitor murni, hanya kapasitor tok, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Maka apa yang terjadi dengan arus dan tegangannya? Ya. Nah, kalau dalam kapasitor, ya, ini kapasitor kan alat untuk menyimpan muatan, mengumpulkan muatan. Ya, berarti tegangannya itu akan muncul kalau sudah ada muatan yang masuk ke dalam kapasitor. Jadi beda potensial antara kedua kepingnya, kan kapasitor kan dua buah keping yang bermuatan. Ya, nah kalau ini muatannya ditambah terus, berarti dari mana datangnya? Dari sumber. Ada arus yang masuk begitu. Nah, pada saat arusnya itu 0 naik begitu sampai 0 lagi, disitulah terjadi pemuatan ke kapasitornya. Ya, pada saat arusnya itu dari 0 naik, kamu lihat di grafiknya itu ya, 0 sama naik gitu ya, maka terjadi perubahan tegangan juga. Ya, tegangan juga dari mula-mula nggak ada menjadi ada, dan saat arusnya itu 0 lagi, maka sudah tidak ada lagi muatan yang masuk ke dalam kapasitor. Nah, saat itulah kapasitor mencapai tegangan maksimum. Berarti tegangan maksimum yang dimiliki kapasitor itu saat terjadi saat terjadi arus pada sumbernya itu 0. Ya, kalau V-nya maksimum, arusnya 0. V-nya maksimum, arusnya 0. Berarti juga ada beda fase antara arus dan tegangan. Kelihatan kan? Kalau arusnya itu 0, maka VC-nya maksimum. Ya, V-nya maksimum gitu ya. Kamu lihat dari situ ya. Nah, padahal dari ada arus menjadi nggak ada kan? Nah, pada saat nggak ada itulah maksimum. Maka kita lihat nilai maksimumnya arus dan tegangan itu berbeda. Berbeda. Kamu lihat dari grafiknya gitu ya. Nah, sehingga antara arus dan tegangan juga memiliki beda fase. Sebesar berapa kalau kita lihat itu? Ya, dari grafiknya, I-nya itu maksimumnya di 90 derajat, V-nya maksimumnya di 180 derajat. Artinya berbeda fase 90 derajat. Ya, 90 derajat. Maka I sama dengan IM sin omega T, V-nya VM sin omega T min 90. Kok min nih Pak? Ya, nanti kita lihat dalam penurunan rumusnya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya I mendahului V. I mendahului V. Ya, I mendahului V. Ya. I mendahului V. Maksimumnya ya. Kalau lihat dari grafiknya jelas ya. Maksimumnya I itu di 90 derajat, tapi maksimumnya V di 180 derajat. Artinya lebih dulu maksimumnya arus daripada tegangan. Maka arus mendahului I. Maka dikatakan di situ dalam persamaannya, kalau I IM sin omega T, maka V sama dengan sin omega T min 90. Tanda min mengatakan bahwa V-nya lebih lama atau ketinggalan ya, V-nya ketinggalan untuk mencapai maksimumnya sebesar 90 derajat atau 1/4 fase. Ya, begitu. Nah, di dalam diagram Masar kelihatan banget. Jika kita patok I-nya itu ke X positif, maka VC-nya, V pada tegangan kapasitornya itu ketinggalan. Berbeda fase 90 derajat, maka V-nya arahnya ke bawah. Beda lagi tadi yang induktor ya, ini lagi yang induktor. Nah, induktor itu I-nya ke kanan ke X positif, tapi VL-nya, V induktornya ke atas. Tapi kalau ini kapasitor, I-nya ke kanan, PC-nya itu ke bawah. Nah, gitu ya. Ini untuk yang kapasitor murni pada diagram fasornya. Ya, berbeda fase 90 derajat. Nah, kenapa kok beda itu ya? Nah, ini rumusan penurunan rumusnya ya. V sama dengan Vm sin omega T, sehingga Q sama dengan C kali V, atau kita mendapatkan rumus di kapasitor ya.
I dq per dt. Arus itu kan banyaknya muatan yang mengalir tiap waktu. Nah, I sama dengan dq per dt. Q-nya adalah C kali V. Maka itu. Kemudian diturunkan, akhirnya mendapat persamaan itu. Yang tebal itu ya. I sama dengan I max sin omega T plus Pi per 2. Nah, kalau I-nya itu omega T plus Pi per 2, V-nya adalah omega T. Sehingga kelihatan di situ. Arus mendahului tegangan, sama seperti ini. Arus mendahului tegangan dalam diagram fasor. Ya, beda fasenya 9 derajat, arusnya lebih dulu. Kan bergeraknya apa itu ya? Berlawanan putaran jarum jam ya. Nah, gitu, berlawanan putaran jarum jam. Sehingga I dikatakan mendahului V. I mendahului V. Begitu. Nah, kemudian yang bagian tebal itu kan I sama dengan I max sin omega T, di mana I max adalah I max itu penggabungan dari omega C kali V max, omega kali C kali V max. Jadi I max itu adalah omega C kali V max. Ya, I max sama dengan omega C kali V max. Padahal menurut hukum Ohm, I itu sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Berarti omega kali C itu sama dengan 1 per R. Berarti omega kali C sama dengan 1 per R. Atau R sama dengan 1 per omega C. Nah, R yang ada di rangkaian kapasitor murni ini bukan tegangan, bukan hambatan fisik seperti yang induktor tadi. Tetapi ini hambatan yang dipengaruhi oleh omega juga. Ya, maka tidak kita beri nama R, tetapi kita beri nama XC. Ya, XC. Bukan RC, bukan, tapi XC. Karena memang nilainya hambatan, satuannya Ohm, sama. Cuma bukan dari sisi fisik ya. Kalau C fisik, ada luasnya, ada jaraknya, ada permeabilitasnya, ya, tetapi ada omeganya di situ ya. Itu makanya bukan sebagai hambatan fisik, tetapi hambatan yang dipengaruhi faktor luar lain. Maka dikatakan XC kita sebut sebagai reaktansi kapasitif XC yang nilainya 1 per omega C, 1 per 2 πfc. Nah, jadi walaupun kapasitor tok ya, tetapi dia punya hambatan, dalam tanda kutip yang kita sebut ya reaktansi kapasitif yang dapat mengatur arusnya. Ya, mengatur arusnya. Karena memang fungsinya mengatur arus, hambatan kan untuk mengatur arus, ya. Begitu. Ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan 3 rangkaian murni semua. Resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni dengan sifat-sifat hubungan antara I dan V masing-masing sudah kita pahami. Untuk kapasitor murni itu I mendahului V. Untuk induktor murni V mendahului I dengan beda sudut fase masing-masing 90 derajat. Tapi kalau resistor murni I dan V sefase. Itu penting pemahaman ini ya, makanya saya ulang-ulang ya, begitu. Ya. Nah, nanti bagaimana Pak kalau seandainya rangkaian ini dirangkai 3-3-nya seperti ini? Nah, tapi ini besok ya, bukan hari ini ya. Ini besok karena waktunya tinggal sedikit, nggak nyandak. Nanti kita akan lihat latihan soal dulu ya. Ini misalnya, kalau resistor, induktor, dan kapasitor itu kalau dirangkai seperti itu, tuh dikasih dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, arus bolak-balik yang seperti itu, terus piye akhirnya? Fasenya bagaimana? Wong L itu dengan I atau VL dengan I fasenya 90 derajat. C dengan I juga 90 derajat. Cuma kalau C I-nya mendahului V, kalau L V-nya mendahului I, kalau R sefase. Nah, terus piye? Nah, maka fungsi dari diagram fasor itulah yang nanti akan kita pakai untuk menganalisis rangkaian ini. Ya, sehingga kita bisa menentukan
seberapa besar fasenya. Nah, kalau sudah gabungan seperti ini, maka fasenya sudah tidak lagi mungkin 90 derajat. Ya, karena sudah ada C, ada L, ada R. Kan mungkin saja tidak 90 derajat, bisa 45, bisa 37, bisa berapapun sudutnya, sudut fase antara I dan V. Ya, sehingga nanti tetap kita akan menggunakan diagram Fasor seperti ini. Ini hanya gambaran ya, nanti pertemuan minggu depan kita bahas ya, karena ini nggak nyandak kalau kita bahas akan panjang lebar ini. Nah, seperti itu. Agak panjang ya. Ya, jadi kita nanti akan menggambar diagram Fasornya 3-3 sekaligus. Coba bayangkan kalau kita gunakan grafik sinus untuk menggambarkan kondisi antara perbedaan fase dari I dan V. Kalau kita punya 3 rangkaian ini, coba perhatikan. Kalau pada tegangannya untuk yang kapasitor itu seperti itu. Kalau induktor seperti itu. Kalau resistor seperti ini grafik sinusnya. Nah, kalau ketiga-tiganya kita gabung, terus kita gambar arus dan tegangannya dalam grafik sinus berbarengan, bagaimana ruwetnya grafiknya, gitu ya, teman-teman ya. Bisa bayangkan ya. Nah, tetapi akan lebih simpel kalau rangkaian grafik tadi, rangkaian RLC tadi, ya tidak dianalisis dalam bentuk grafik sinus, tapi kita analisis dari diagram Fasornya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, maka akan lebih simpel. Ini simpel loh ya. Ini aja simpel agak apa ya, persamaannya agak gitu ya. Apalagi kalau grafik sinus ya. Maka nanti akan berbeda. Seperti itu. Nanti persamaan terusan yang terjadi dari beberapa gabungan RLC tadi itu ada di sini. Dan nanti misalnya, lupa apakah harus tiga-tiganya? Ya tidak. Misalnya saya punya rangkaian antara R dan L saja, berarti C-nya nggak ada. Ya udah, nanti dalam persamaan yang berikutnya itu C-nya hilangin aja dan seterusnya begitu. Ya. Tapi besok ya. Oke, kita akan lihat dulu beberapa contoh kaitannya dengan yang bagian murni ini tadi. Kapasitor murni, resistor murni, dan induktor murni. Baik, tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut contoh soal. Bisa memahami ya teman-teman ya? Halo? Mungkin agak abstrak ya, tapi tidak apa-apa, kita terima dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa memahami apa yang kita bicarakan hari ini? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih kalau bisa. Nanti moga-moga di pertemuan yang berikutnya untuk yang 3 itu lebih mudah. Ya, oke, baik. Kita akan stop dulu. Kita akan lihat contoh soalnya dulu ya. Contoh soalnya kaitannya dengan yang ini. Bentar, saya akan ambil di kelas kalian dulu. Bentar, dari contoh soalnya ya. Oke. Nomor berapa ya? Ini nih, bentar. Oke, saya share screen ya. Oke, ini ada, ini yang kemarin ya, tapi tidak apa-apa lah. Sebuah dinamo menghasilkan tegangan sinus dengan persamaan V sama dengan 100 sin 200T. Berarti 100 adalah V maksimumnya, ya. Kemudian 200 adalah omeganya. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan tegangan yang dihasilkan dinamo tadi. 1. Tegangan maksimumnya 100 volt. Betul apa salah ya? Tegangan maksimumnya 100 volt. V sama dengan Vm sin omega T. Berarti tegangan maksimum 100 volt. Betul ya, nomor 1 ya? Ya. Betul ya, nomor 1. Nah. Kemudian, tegangan efektifnya adalah 70,7. Tegangan efektif itu Vmax per akar 2. Jadi Vmax per akar 2. Vmax per akar 2. Atau seperakar 2 itu adalah ini. Ya, ini. Sehingga 70,7 volt. Betul ya? Oke. Ya. Kemudian frekuensi tegangannya 100 per pi. Omega itu 200
omega itu 2 PF. Ya, omega itu 2 PF. F berarti omega per 2 pi. Berarti 200 per 2 pi. 200 per 2 pi. Berarti 100 per pi. Ya, betul ya? 100 per pi. Ya, tegangan rata-ratanya ya salah. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah, itu ya. Ini contoh yang untuk kemarin. Berikutnya, contoh untuk yang rangkaian resistor murni. Perhatikan di situ gambarnya. Di situ ada resistor murni dihubungkan dengan tegangan di mana V sama dengan Vm sin omega T. V sama dengan Vm sin omega T. Dari rangkaian AC seperti ditunjukkan pada gambar, R-nya 40 ohm. Berarti R-nya, hambatannya 40 ohm. Vmax-nya adalah 100 volt. Frekuensinya adalah 50 Hz. Anggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR ketika T sama dengan 0 itu 0 ya. VR 0 saat T-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya itu V-nya mula-mula itu ke X positif artinya gitu ya. Artinya 0 derajat gitu ya. Saat T-nya 0 berarti kan sudutnya 0, sin 0 ya 0 gitu ya. Maka diagram fasornya itu V-nya itu ke X positif. Bisa bayangkan teman-teman ya? Halo? Bisa ya? Oke, kemudian ditanyakan arus maksimum Imax. Imax ya Vmax per R kan? Imax Vmax per R. Kalau I efektif, V efektif per R gitu ya. Tapi ini Vmax, arus maksimum. Berarti Vmax per R. Vmax-nya berapa? 100. R-nya 40. Berarti 100 per 40, 2,5 ampere. Gitu. Gampang ya? Iya sih, nggak ada yang sulit ya. Frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu kecepatan sudut atau omega gitu ya, atau kecepatan anguler sama. Jadi frekuensi sudut, kecepatan anguler sama, yaitu omega. Diketahui frekuensinya 50 Hz, ya berarti 2 PF. Ya, 2 pi kali 50. Berarti 100 pi radian per sekon. Jangan lupa, pi-nya ditulis ya, karena pi itu angka, ya angka. Nah, maka 100 pi radian per sekon itu adalah frekuensi sudutnya atau omeganya, ya omeganya. Itu. Kemudian pertanyaan ketiga, arus melalui resistor saat T sama dengan seper 50 sekon. I sama dengan I max sin omega T, tidak plus atau minus 90 derajat. Kenapa? Karena ini adalah resistor murni. Maka antara arus dan tegangan itu fasenya sama. Kita lihat, arusnya itu memiliki sudut fase omega T. Sorry, tegangannya. Maka arusnya juga sama. Fasenya, sudut fasenya adalah omega T. Kecuali kalau ini diganti dengan resistor, kapasitor dan induktor, maka nanti sudut fase antara V dan I berbeda. Saat ini resistor, maka sudut fase antara V dan I sama. Oke, I sama dengan I max sin omega T. I max-nya 2,5. Ya, omeganya 100 pi. Ya, kalikan T. T-nya mintanya seper 50 sekon. Seper 50 sekon. Berarti 2,5 sin 100 pi dikalikan seper 50. 100 dibagi 50 kan 2. Ya toh? Berarti 2,5 dikalikan 2 pi. Sin 2 pi. Sin 2 pi itu udah sin 180 kali 2. Sin 360 itu 0. Oh, berarti saat ini, saat T-nya seper 50 sekon, itu arusnya sedang 0. Ya, arusnya sedang 0. Sedang di titik seimbang maksudnya begitu ya. Itu. Jelas teman-teman ya? Nomor C ya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian nomor D. I melalui resistor pada saat T sama dengan seper 150. Seper 150. Ya udah, tinggal masukkan seperti tadi, cuma T-nya seper 150. Berarti 100 pi dibagi 150. Berarti berapa pi? 2/3 pi ya, atau 2/3 pi ya, 2 pi per 3. Oke, kalau pi-nya itu 180 derajat, kalau misalnya jadikan derajat, dikalikan 2 per pi 360 per 3, 120 derajat. Oh, 2,5 kali sin 120 derajat.
sin 120 volt kan setengah akar 2 ya, setengah akar 3, sorry, setengah akar 3. Berarti 2,5 dikalikan setengah akar 3. Oh, misalnya ini. Oh, pada saat T-nya 1/150 sekon, itu berarti arusnya 5/4 akar 3 ampere. Ya, itu contoh untuk rangkaian murni. Nah, yang berikutnya bisa kamu pelajari nanti ya, tapi nanti aja ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ya. Di latihan ini ya. Bukan contoh soal ya, soalnya kita lihat bersama ya. Oke. Baik teman-teman, nomor 2 kita lihat ya. Kelihatan ya nomor 2 ya. Suatu sumber tegangan bolak-balik menghasilkan tegangan sesuai dengan fungsi V sama dengan 100 sin 120 pi T dengan T dalam sekon. Jika sumber tegangan dihubungkan dengan seri resistor 5 ohm, berarti ini R murni, resistor murni, maka yang pertama, arus efektif yang mengalir pada resistor adalah 10 akar 2. Betul enggak? Coba dicek. Oh, arus efektif. Kita cari arus maksimumnya dulu berapa? Arus maksimumnya adalah 100 Vmax per I itu kan V per R ya. Nah, berarti kalau Imax, Vmax per R 100 dibagi 5 berapa? 20 ya. Itu adalah Vmax-nya 20. Ya. Nah, sekarang V efektif kok Vmax-nya atau sorry Imax-nya. Imax-nya adalah Vmax per R 100 dibagi 5 sama dengan 20. Itu adalah Imax-nya. Lah, I efektif Imax per akar 2. Imax per akar 2. Berarti 20 per akar 2. Berapa ya? Halo? 20 per akar 2 itu sama dengan berapa? 10 akar 2 betul enggak? Betul enggak? Betul ya? Oke. Berarti nomor 1 betul ya? Nomor 1 betul. Ya. Nomor 2, frekuensi sumber tegangannya 60 Hz. Ya, kita lihat apa? Omega. Omega itu 2πf. 2πf. 2πf sama dengan 120 pi. Berarti F-nya berapa? Ya 120 pi dibagi 2 pi. Sama dengan 60 Hz. Betul ya? Nomor 2 ya? Betul enggak? Halo? Betul ya? Oke, nomor 2 betul. Kemudian daya rata-rata yang terdisipasi pada resistor adalah 1000 watt. Ya, 1000 watt. Berarti P itu I kuadrat efektif, I efektif kuadrat dikalikan R. Nah, betul enggak ya? I efektif kuadrat kali R. I efektif tadi berapa? 10 akar 2. Dikuadratkan. Jadi berapa? Halo? 10 akar 2 dikuadratkan. Jadi 200 ya? Betul? 200 kali R, R-nya 5. Jadi 1000. Betul ya nomor 3 ya? Oke, ya. Berarti nomor 3 betul. 1, 2, 3 betul. Oke. Tegangan maksimum pada resistor adalah 100 akar 2. Betul apa salah? Ya salah dong, karena itu sudah dinyatakan dalam persamaannya. Karena tegangan yang resistor sama dengan tegangan di sumber, karena hanya satu-satunya komponen elektronik ya, yaitu resistor. Sehingga ya 10 akar 2 itu salah. Harusnya 100 akar 2. 100 akar 2 itu salah. Harusnya tetap 100. Oke, berarti jawabannya 1, 2, 3 itu apa ya? A ya. Baik, begitu teman-teman. Aduh, sudah jam 11 lebih 29. Sudah cukup ya? Oke, yang lain silahkan dikerjakan nanti ya. Misalnya yang ini teman-teman. Coba kamu lihat yang nomor 5 dan 6. Nanti dikerjakan ya di rumah ya. Nomor 5 itu kan kita hanya membaca kira-kira mana yang cocok ya untuk grafik-grafik di bawah gitu ya. Untuk resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni untuk diagram fasornya. Kemudian untuk yang nomor 6 itu hitungan, ini induktor murni.
ya, kemudian diberi tegangan bolak-balik, kamu diminta untuk arusnya. Kita tahu antara arus dan tegangan pada induktor itu berbeda fase 90 derajat. Lebih dulu mana? Nah, itu yang kamu bisa lihat ya. Oke, silakan itu dikerjakan di rumah. Kita tutup hari ini dengan eksamen, tapi mungkin ada sesuatu yang ditanyakan dulu. Saya stop dulu. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo? Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Halo? Oke, baik. Kalau kita tutup, karena hari ini adalah hari Sabtu, maka kita baca saja bundlingnya ya. Coba. Kalau minggu lalu seksi rohani ya. Siapa waktu itu ya? Saya, Pak. Bonfilio. Oke, sekarang kamu